Oke. Sudah jelas ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi topik kali ini adalah hukum Kepler berkaitan orbit bumi. Nah, kenapa harus pakai hukum Kepler sih? Ya karena itu penemunya menemukan orbit bumi itu dasarnya menggunakan hukum Kepler. Ada hukum Keplernya. Yang perlu kita ketahui bahwa dia di sini orbit bumi itu bentuknya adalah elips ya. Bentuknya adalah elips. Jadi basis matematikanya eh, dasar matematikanya bentuk orbital atau secara matematika bentuk orbitalnya itu kita ketahui bahwa berdasarkan hukum Newton dan Kepler. Ya, karena dia di situ nanti di hukum Kepler itu ada tiga ya, ada tiga memberikan hukum Kepler itu memberikan tiga hukum nanti yang berkaitan dengan bagaimana orbit bumi. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa sejak zaman dahulu ya, jadi berabad-abad sebelumnya kita tahu bahwa hukum Kepler ini ya diaplikasikan oleh manusia sebetulnya ya untuk membuat satelit sehingga nanti bisa dijadikan acuan sebagai satelit buatan yang menjadi yang mengikuti sebuah orbit bumi. Ya. Nah, kasusnya jalur-jalur yang akan diikuti oleh sebuah satelit ya, kasusnya ini adalah satelit buatan ya, satelit buatan manusia. Kita fokus ke situ aja dulu. Yang mengikuti atau mengelilingi sebuah primer ya, sebuah sebuah titik primer atau poin primer ya. Jadi primernya itu adalah apa? Sebuah planet ya dan orbit di luar bumi kita ya. Nah, itu makanya nanti disebut juga dengan sebuah bentuknya adalah elips ya. Artinya sebuah orbit ya itu bentuknya elips dengan mataharinya pada titik dari sebuah dua foci. Ya. Foci itu ada yang kalian tahu apa? Foci kalau di matematika mungkin ada yang tahu foci itu apa? Jadi sesuai gambar yang backgroundnya hijau tadi ya, foci itu bisa diartikan bahwa elips itu adalah apa? Tempat kedudukan ya, tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap kedua titik fokusnya itu konstan ya. Dan lebih dari jarak antara kedua fokus ya, bisa konstan atau lebih. Nah, garis yang melewati kedua titik fokus disebut ya, garisnya itu ya disebut sumbu fokal ya, atau fokal aksis yang saya katakan sumbu foci. Nah, atau titik yang berada pada sumbu fokal atau fokal aksisnya itu nanti berada di tepat tengah, center itu tadi ya. Sebenarnya yang biru adalah sumbu fokal. Nah, itu fokal aksis. Titik yang berada pada sumbu fokal atau fokal aksisnya itu berada di tempat antara kedua fokus disebut center ya, pusat, titik pusat. Nah, titik yang terbentuk dari perpotongan elip itu dengan sumbu fokal itu disebut dengan vertex. Makanya vertexnya itu adalah titik-titik ujungnya ya. Jelas ya, gambar itu ada titik-titik ujungnya adalah vertexnya. Nah, kalau untuk sebuah elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips itu disebut apa? Sumbu mayor. Ya, sedangkan ruas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian itu nanti disebut dengan sumbu minor. Tapi itu nanti masih jauh ya. Kita mengulang atau mengeflash elips dulu. Kan kalau di matematika IPA ya, kalau di SMA itu kan sudah tahu rumus lingkaran, rumus elips. Ya kan? Ya, paling nggak memflashback lagi. Nah, ini berkaitan dengan hukum Kepler ya, kembali ke apa? Kembali ke masalahnya, jadi berkaitan dengan hukum Kepler. Nah, ini perhatikan di gambar 2.1 itu tadi. Ya, nah, tadi kan sudah jelas bahwa orbit dari sebuah elips ini dengan matahari pada titik salah satu titik dari dua foci. Nah, focinya itu di gambarnya adalah apa? F1 dan F2. Makanya tadi saya katakan ada sumbu aksis mayor ya, sumbu minor, sumbu aksis minor. Berarti yang apa? Vertikal adalah apa? Sumbu yang vertikal adalah apa? Sumbu
minor. minor. Yang horizontal adalah sumbu mayor. Oke, dari elip itu, ya elip yang digambar 2.1 itu tadi dia memiliki 2 focal points. Ya. Yaitu apa? F1 dan F2. Ini saya F1 dan F2. Ya, oke ya. Nah, di situ kita tentukan bahwa F1 dan F2 sudah fokus jadi vokal 1 dan vokal 2. Nah, pusatnya dari massa ya apa ya istilahnya orbit itu didefinisikan misalkan sebuah massa ya dari dua sistem ya. Nah, dia disebut titiknya itu adalah di tengah-tengah antara F1 dan F2 tadi. Makanya saya katakan itu adalah center of ellipse. Center of ellipse. Nah, artinya orbit bumi ini kan tadi ya, massa itu massa orbit bumi dan satelit. Nah, jadi senternya ya selalu dia di situ selalu pada satu foci. Nah, ya berkaitan dengan apa saja ya? Ya berkaitan dengan hukum pertama Kepler ya. Jadi di sini. Jadi saya katakan misalkan saya bahas dulu hukum pertama dari sebuah hukum Kepler. Ya, itu ada ini bawahnya ya. Itu sambil mencatat penjelasan saya bisa kalian ini ya. Nah, dari hukum pertama Kepler itu ada istilah apa? Eccentricity ya. Eccentricity atau yang saya katakan yang saya sebutkan simbolnya adalah E. Nah, E kecil ya. Nah, dia di situ menyatakan apa? Sebuah nilai atau parameter seberapa ya elips itu kan ada bentuknya yang semakin lonjong ya. Jadi menentukan semakin lonjongnya sebuah elips terhadap lingkaran perfectnya. Jadi kalau orbit itu ada elips dan ada lingkaran. Nah, kalau semakin memipih, semakin elipsnya menjauh, itu berarti nilai elips semakin besar. Nah, ada juga istilah itu tadi eccentricity ya. Terus ada istilah semi major axis. Nah, semi major axis ini adalah saya notasikan dengan A. Ini adalah semi major axis. Nah, semi major axis. Di sini adalah diameter terpanjang ya. Dia nilai diameter terpanjang, yaitu sebuah apa? Garis ya yang melewati sebuah center dari kedua foci ya. Dia berakhir pada sisi yang paling lebar pada ujung-ujungnya. Nah, ini nanti bisa menghubungkan antara ada istilahnya apogee. Ya. Kalau kalian nanti ya, catat dulu aja apogee. Ya, apogee tulisannya adalah seperti ini. Nah, this line joins the point, jadi poin-poinnya titik poinnya yang menghubungkan dari dua apogee. Jadi nanti ada apogee juga ada dari nanti saya jelaskan. Nah, oke ya. Sekarang tadi saya katakan adalah semi major axis. Nah, juga kemudian berikutnya ada semi minor axis. Semi minor axis. Jadi saya sambil ngasih temannya tadi. Ada yang ada. Saya izin off cam Pak, soalnya hujan di rumah. Oh, oke, kalau kali. Oke, saya lanjutkan semi minor axis ya. Jadi kalau semi minor axis itu adalah apa? Garis yang menghubungkan titik-titik pada perigee itu tadi. Ya.
Nah, itu yang di B. Nah, titik-titik pada perigi tadi. Ya. Jadi menghubungkan antara dua titik ada salah satu itu. Jadi tadinya adalah B tadi. Nah, itu dikatakan dia di sini semi minor axis. Nah, untuk menentukan nilai E-nya, rumusnya menjadi seperti apa? E sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini kok akarnya nyambung sini ya. Dibagi dengan A. Nah, hanya itu A1 ini tadi, semi major axis-nya itu tadi. Nah, ada rumusnya adalah seperti itu. Oke, silakan dicatat dulu. Pak, bisa diulang tadi itu fungsinya garis minor axis, Pak. Garis minor axis. Ya. Ya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa semi minor axis itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada perigi. Ya, perigi. Ya, perigi itu nanti kaitannya dengan apa istilahnya? Perigi itu adalah kaitannya adalah poin pada satelit-satelit yang dekat dengan bumi. Ya, biasanya nanti notasinya adalah HP. Nah, itu nanti saya gambarkan ya nanti di virtualnya gitu ya. Jadi tadi ada HP itu adalah perigi ya. Ini saya berikan simbolnya aja dulu. Nah, perigi itu. Terus nanti ada HA. HA itu adalah apogee. Nah, kalau apogee itu berarti artinya sebuah titik pada sebuah satelit yang terjauh dari bumi. Nah kan, misalkan buminya pada titik, ya di titik paling jauh, yang paling dekat adalah perigi, ya closest, ya yang paling dekat, yang paling titik jauhnya adalah apogee. Ya, jadi satuannya adalah HP dan HA, ya, apogee dan perigi. Oke ya nanti, oke saya jelaskan dulu aja masalah apogee dan perigi ya. Saya kopikan adalah gambarnya biar kalian nanti ngerti virtual. Ntar saya kopikan biar nggak bingung. Oke. Ya di sini ada apogee height ya atau tinggi apogee ya dengan singkatannya adalah HA dan perigee height dengan HP. Nah, terus di situ ada nilai indeks inklinasi. Terus juga ada jalur upsides IA ya kan. Nah, itu masing-masing ya saya jelaskan yang dua itu tadi aja dulu, apogee dan perigee. Tetapi kalau misalkan IA itu adalah apa? IA. IA itu adalah apa? Garis-garis yang menghubungkan perigi dan apogee ya melewati pusat dari bumi. Nah, ini kan buminya. Ya, buminya. Di situ ada subsatelit pad-nya. Kalau kalian perhatikan ya di sini ada subsatelit. Nah, di situ ada latitude ya. Nah, ini sebenarnya line of offset ini LA ya, bukan IA ya, LA. Ya, karena di situ ada sumbernya L-nya adalah simbolnya adalah L, tapi ini bukan I. Kalau I adalah seperti ini inklinasi. Nah, jadi kalau jalur offsetnya ya berarti dia di sini adalah jalur yang apa? Menghubungkan line joining perigee and apogee. Jadi garis yang menghubungkan perigee dan apogee melewati pusat dari sebuah bumi. Nah, dia di sini adalah major axis-nya dari sebuah bumi, orbit bumi. Ya. Ya, separuhnya dia di sini lebarnya adalah semi major axis-nya yang nilainya sama dengan jarak ya, jarak dari jalur lintasan satelit dengan bumi. Nah, makanya dia di sini pengertiannya gini aja nanti. Ini HA, ini adalah
apogee, dan HP ini adalah perigee. Nah, ya oke lah, nanti bisa kalian catat dulu. Nanti saya share di YouTube ya. Nanti kalau kalian catat yang umum-umum dulu aja. Kalau gambarnya nanti sebenarnya bisa deh, ada di buku referensi itu banyak seperti ini. Kalian cari lagi untuk menyesuaikan dengan persepsi dari saya dan kalian. Oke ya, tadi sekilas mengenai dari apogee dan perigee. Nah, itu kan tadi menentukan nilai-nilai persamaannya ya pada hukum Kepler pertama. Hukum Kepler pertama. Jadi di hukum Kepler pertama ya secara tidak langsung menyatakan bahwa nilai E itu sama dengan akar A kuadrat minus B kuadrat dibagi dengan A. Nah, A-nya itu apa? Ya, tadi kan A-nya sudah jelas. A itu adalah semi major axis, B adalah semi minor axis. Kita akar dibagi A. Nah, ini dari penurunan seperti ini dari sebuah eksperimental ya. Jadi sebuah eksperimental di alam diturunkan menjadi sebuah hukum berdasarkan hukum Kepler. Maka dari itu coba kalian nanti cari di penelitian-penelitian anak Telkom, ya mahasiswa Telkom banyak ya yang memberikan simulasi, sebenarnya simulasi menghubungkan dengan fenomena alam dengan proses matematikanya. Ya menggunakan simulasi, bisa menggunakan Python. Ya. Nah, ini belum pernah diteliti ini sama mahasiswa elektronet. Namanya bisa jadi sumber apa? Ide skripsi nanti juga. Jadi bagaimana memperhitungkan secara simulasi perhitungan-perhitungan. Jadi proses otomasi lah untuk menghitung bagaimana fenomena satelit buatan. Oke, tadi saya sudah jelaskan Fauci F1 dan Fauci F2 yang mengaitkan adalah semi major axis dan semi minor axis dari sebuah elips. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua itu mengikuti dari sebuah gambar ini. Dari sebuah gambar ini. Ya, coba kalian perhatikan. Dari gambar ini apa yang bisa kalian dapatkan informasinya. Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Menurut saya, itu luas dari A1 sama dengan luas dari A2. Luas dari A1 Sama dengan A2. A2. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ayo. Ingin menjawab, Pak. Ya. Ini kalau menurut saya ini yang A1 ini dia jaraknya lebih dekat dengan bumi yang dapat dijangkau satelit. Nah, yang di ujung lonjong ini dia jarak terjauhnya. Oke ya. Jadi coba saya ulas dengan pengertian saya ya. Jadi jelas gitu bahwa the areas A1 dan A2 swept out in the unit intervals of time. Jadi swept up itu apa? Nyapu ya, apa ya? Bentuknya kan berlawanan arah jarum jam. Gitu. Nyapu, ada yang berlawanan, ada yang Maka dari itu setiap pusat bumi itu, setiap benda itu memiliki pusat massa ya. Tepatnya pusat dari segala material yang membentuk benda tersebut. Ya. Pusat massa itu nanti titiknya adalah suatu benda itu adalah titiknya agar benda dapat berdiri secara seimbang. Nah, maka dari itu
kita sering mengatakan planet itu kan mengorbit pada bintang ya. Tapi pernyataan tersebut itu enggak seluruhnya benar. Ya, karena planet dan bintang itu sebenarnya mengorbit di sekitar rata-rata pusat massa mereka. Ya. Nah, pusat rata-rata massa ini disebut barycenter ya kalau di istilahnya di ilmu sistem komunikasi satelit. Barycenter. Barycenter itu adalah pusat rata-rata massa orbit-orbit yang bersekitar planet dan bintang itu tadi. Dan barycenter itu juga nanti fungsinya apa? Membantu para astronom untuk menemukan planet-planet di luar tata surya kita nanti. Oh, makanya kan di dalam perkembangan keilmuan penelitian astronomi ya, ini terpisah dari telekomunikasinya ya. Sering ditemukan planet-planet baru kan. Nah, ini akibat dari perhitungan barycenter itu tadi. Ya. Nah, artinya kalau kita lihat dia di sini, misalkan dia di sini untuk waktu interval yang sama ya, dia pengertiannya dari gambar itu ya, untuk waktu interval yang sama, sebuah satelit itu lintasannya atau waktu sapunya, ini waktu berkelilingnya, itu sama ya, areanya pada bidang orbitnya tergantung dari sudut barycenternya itu tadi, yang fokus pada barycenternya. Ya. Artinya dia di sini hukum ini nanti berfungsi untuk melihat pergerakan sebuah planet mengelilingi sebuah bumi. Ya, ini kan satelitnya toh. Ini satelitnya bergerak seperti ini. Nah, ini adalah buminya. Nah, kalau begitu di hukum Kepler kedua ini menyatakan bahwa apa? Bisa juga saya katakan pengertian dari gambar ini ada sebuah garis yang menghubungkan sebuah planet dan matahari, ya, sweep out. Jadi bentuk waktunya melingkarnya itu adalah sama areanya selama interval waktu yang sama juga. Ya, berarti ada yang sama, jadi A1 dan A2 juga bisa sama nanti nilai luasannya. Nah, dari gambar 2.2 itu juga kita bisa dapatkan informasi bahwa hukum yang saya jelaskan tadi, hukum Kepler kedua itu menyatakan bahwa satelit travel. Jadi lintasan dari sebuah satelit itu jarak S1 dan S2-nya itu diasumsikan dalam misalkan sekian meter dalam waktu sekian detik. Nah, bisa dilihat seperti itu. Karena dari itu saya nyatakan bahwa seperti apa? A1 dan A2-nya itu adalah luasannya sama, dinotasikan dengan A tadi. Ya benar dari kata Mas Reflin tadi pendapatnya. Ya, jadi seperti itu pengertiannya. Nah, karena misalkan saya beri dengan kecepatan yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk melintasi A1 dan A2 itu sama. Misalkan 2 detik, ya sama 2 detik juga. A1 dan 2 orbitnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu nanti istilahnya banyak sekali di hukum Kepler yang menyatakan bahwa yang paling tidak nanti ada 3 hukum Kepler itu tadi. Yang saya jelaskan ini hanya resumnya saja sebenarnya. Oke, sekarang saya mau mencoba menjelaskan hukum Kepler ketiga. Ya kan? Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga ini ya merujuk di gambarnya ya sama. Jadi gambar figur gambar 2.1 dan gambar 2.2 itu bisa mendukung dari hukum Kepler ketiga. Nah, artinya di hukum Kepler ketiga ini ada sebuah bentuk persegi panjang, square, ya, bentuk persegi panjang dari waktu periodiknya. Ya, itu nanti nilainya proporsional atau proporsional itu dibagi rata sama dari bentuk sebuah kubus, ya. Atau bentuk kubus-kubus yang
berdimensi 3 itu tadi dengan jarak antara dua pusat massa itu tadi. Jadi kalau di dalam waktu periodic time itu nilai orbitnya proporsional, bisa persegi panjang bisa menjadi kubus. Jadi hanya berubah panjang dan lebarnya saja. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi ya nggak selalu digunakan ya di hukum ketiganya itu tadi. Hukum ketiga Keplernya itu tadi. Oke, silakan sambil dicatat kalau ada yang mau dicatat. Saya sambil absen dulu ya. Jadi saya ulas lagi ya. Fungsi hukum Kepler itu untuk apa kalau di kehidupan modern? Kalau seperti kalau saya dari pengertian-pengertian yang saya jelaskan, ada yang bisa mengerti hukum Kepler itu fungsinya berarti untuk apa? Ini saya resum lagi jadi menjadi bahasa yang lebih sederhana agar catatan kakinya lebih enak nanti dimengerti. Jadi kalau sebelum masuk ke materi tadi harus ada simpulan-simpulan tadi untuk mempermudah pendalaman materi. Jadi saya jelaskan ya, berarti fungsi hukum Kepler di kehidupan modern ya, ini digunakan untuk apa? Memperkirakan lintasan-lintasan planet atau benda luar angkasa ya, yang mengorbit matahari. Ya. Makanya kita pusat senternya kan matahari toh. Ya kan? Benda-benda seperti asteroid, planet termasuk bumi itu nanti juga disebut apa? Orbit dari sebuah matahari. Atau lintasan orbitnya juga mengelilingi ada dilintasi menjadi sebuah lintasan orbit. Nah, pada saat itu benda-benda seperti asteroid atau planet belum ditemukan selama masa penemunya Pak Kepler ini. Pada masa hidupnya Pak Kepler masih belum ditemukan. Maka dari itu hukum itu dulu dipakai untuk mengorbit hanya untuk matahari saja, pergerakan matahari. Nah, seperti bulan ya. Bulan itu kan mengorbit bumi. Nah, itu juga dasarnya menggunakan hukum Kepler. Nah, artinya dengan hukum Kepler ditemukan benda baru yang mengorbit bumi selain bulan, ya, kalau begitu. Nah, misalkan ada asteroid. Asteroid kadang misalkan ada asteroid macam banyak ya, kodenya saya nggak hafal, ditemukan berada ketinggian sekian, ya dia di situ misalkan asteroid itu bisa dideteksi, oh ternyata cukup dekat dengan bumi, ya sehingga terlihat seperti satelitnya, bentuknya yang mengorbit juga, tapi mengorbit kemana dulu ya, ke bumi. Asteroid kan ya tadi saya katakan bahwa orbitnya adalah elips. Nah, dari lintasan dari resum itu tadi sudah saya nyatakan bahwa dia di situ kalau hukum Kepler pertama tadi definisinya adalah apa? Semua planet yang bergerak pada lintasan elips itu nanti mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Nah, di hukum Kepler 1 itu tadi. Tapi bisa dijadikan rumus kan tadi. Ya, nilai rumus E-nya itu tadi ketemu. Artinya di hukum pertama Kepler itu menyatakan bahwa bentuk orbit sebuah planet. Ya. Tetapi nggak bisa memperkirakan bagaimana kedudukan planet itu pada suatu saat, nggak bisa. Karena itu nanti diturunkan lagi Kepler kedua. Ya, jadi paham ya? Jadi Kepler pertama itu hanya memberikan penjelasan bahwa semua planet itu bergerak pada lintasan elips mengitari matahari. Ya, dengan matahari adalah berada di salah satu fokus elipsnya itu tadi. Ya, coba kalian lihat itu di
Nah, misalkan ya titik matahari itu bisa di sini, bisa di sini ya, nanti ya bisa acak ya. Nah, oke, itu hukum Kepler pertama ya, sudah jelas. Tetapi kan kelemahannya itu tadi nggak bisa memperkirakan kedudukan planet mana pada suatu saat waktu tertentu. Maka dari itu ada hukum Kepler kedua. Ya, kalau hukum Kepler kedua dari penjelasan saya itu tadi menjelaskan bahwa ada garis hayal. Garis hayal itu garis virtual lah, yang menghubungkan matahari dengan planet. Nah, planetnya apa? Ya menyapu itu tadi, menyapu ya seperti menyapu kan bentuknya. Menyapu luas itu kalau bahasa menurut kamus KBBI ya, bahasa resmi itu namanya luas juring. Ya. Nah, ini loh. Tadi saya enggak jelaskan. Ah, ini loh. A1, A2 ini adalah luas juring. Ya. A1 dan A2 silakan dicatat ya, di sini ada pengertiannya adalah luas juring. Oke ya. Jadi ada garis hayal ya, menurut hukum Kepler kedua ya, ada garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet, menyapu luas juring yang sama dalam waktu selang yang sama. Sehingga dari hukum kedua Kepler ini bisa diketahui bahwa nilai kecepatan atau kelajuan dari revolusi planet terbesar kita ketika planet berada paling dekat dengan matahari. Nah, fenomena itu disebut apa? Perihelion. Planet yang paling berada pada lintasan terdekat dengan matahari. Maka dari itu kan bumi mengalami lonjakan suhu ya kalau mendekati titik terdekat dengan matahari itu. Nah, namanya perihelion. Tetapi sebaiknya kalau menjauhi pada titik terjauh dari bumi, namanya titik aphelion. Aphelion dan perihelion. Nah, itu hukum Kepler kedua, resumnya ya. Nah, lalu bagaimana hukum Kepler ketiga? Nah, kalau hukum Kepler ketiga itu tadi saya katakan dengan masalah bentuk-bentuk yang rektangular ya, atau persegi atau kubus gitu. Karena di hukum Kepler ini menjelaskan bagaimana periode revolusinya setiap planet nanti yang mengelilingi matahari. Jadi sebenarnya kalau saya beri definisi, hukum Kepler ketiga itu artinya kuadrat periode suatu planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Ya, jadi kuadrat sebuah periode suatu planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Jadi rumusnya bagaimana kalau seperti itu? T1 kuadrat dibagi dengan apa tadi? Ayo. Jarak. Nah, berarti kalau jarak apa? R. R-nya adalah pangkat 3. Nah, ini adalah bunyi hukum Kepler 3. Jadi T1 itu apa? T1 itu adalah periode planet pertama. T2 itu adalah periode planet kedua. Nah, R1 jarak planet pertama dengan matahari, R2 itu adalah jarak planet kedua dengan matahari. Nah, ini kan seperti pada prinsipnya menggunakan prinsip rektangular ya. Jadi kalau di medan elektromagnetik itu ada prinsip rektangular, kita menggunakan prinsip seperti ini. Nah, ini kalau dikaitkan bisa kemana-mana itu nanti. Bisa dikaitkan kemana-mana. Nah, itu ada kaitannya dengan gravitasi ya sebenarnya. Kalau kita kaitkan, ada hubungannya dengan gravitasi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak kaitannya apa
hukum Kepler ketiga ini kok bisa berhubungan dengan gravitasi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak dengan fenomena matematika? Ayo. Wes, saya beri clue saja. Dari sini, Pak. Karena saya sudah tahu jawabannya kan. Maka dari itu saya coba mancing konsep analisis kalian. Kok bisa hukum Kepler ketiga dikaitkan dengan hukum gravitasi? Hukum gravitasi diturunkan dari hukum apa? Ini kita kembali ke fisika lagi ya, sebenarnya. Apa? Hukum gravitasi dari apa? Hukum apa? Nah, ini fisikanya kan udah lulus semua kan? Apa ada yang nggak lulus fisika? Ada yang saya ajar kemarin fisikanya. Kapan? Bukan saya yang ajar ya fisika itu. Sebagai calon sarjana telekomunikasi itu harus menguasai konsep fisikanya juga. Oke, coba ambil di konsep ya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kita hukum gravitasinya diturunkan dari kira-kira unsur apa dari hukum Newton dan hukum Kepler ketiga ini yang bisa disamakan? Kalau menurunkan gitu ya konsepnya. Kita kembali ke matematikanya. Apa kira-kira unsur apa? Ayo, wes gini aja hukum Newton ya apa? Saya harap dari anak Telkom ini nanti ada mungkin 1 atau 2 ya penelitiannya di bidang komunikasi seperti itu. Jangan itu aja ya. Nanti pertanyaannya sama terus, ya ini nggak berkembang penelitiannya. Oke, saya jelaskan. Jadi saya tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Oke ya, hukum Newton itu kan seperti ini. F sama dengan ini kan sigma.
F sama dengan berapa? Apa? M kali A. Nah, ini belum kebuka ya, belum kebuka. Masih loh kok bisa ya? Masih seperti itu. Pasti kalian berpikir hubungannya apa dengan F sama dengan M kali A. Ya. Nah, berarti kalau seperti itu, saya tadi kan ada kecepatan orbit ya, kecepatan orbit, ya bisa juga percepatan. Ya kan kaitannya dengan A. Misalnya. A sama dengan, artinya dia di situ ada lintasan, berarti A V kuadrat bagi dengan R. Ya kan? Nah, yang sama adalah apa? Yang sama adalah R-nya. Ya kan? Di sini kan juga ada notasi R, ya kan? Sama dengan R di sini. Kan bisa digabung gitu. Ya. Lalu seperti apa? Lalu jadi seperti ini kan berarti ada sigma F sama dengan massa kali V kuadrat bagi R. Nah, kalian tahu M itu adalah apa? Massa planet yang mengelilingi matahari. Yang mengelilingi matahari. Ya, terus apa lagi? A, itu percepatan. Percepatannya apa? Sentripetal ya. Yang terutama sentripetal dia di situ. A di situ adalah percepatan sentripetal. Nah, kalau V itu tadi adalah kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata planet. Terus yang R itu adalah apa? Jarak. Ini tadi jarak rata-rata. Jarak rata-rata apa? Planet dari matahari. Jarak rata-rata planet dari matahari. Nah, kaitkan dengan persamaan gravitasi milik Newton itu tadi. Apa persamaan gravitasi menurut Newton? Saya kasih spidol beda warna ya. Apa? Seperti ini kan, Fg sama dengan gravitasi kali massa 1 kali massa 2 dibagi dengan R kuadrat. Dikorelasikan, kaitkan. Nah, nanti yang ngeling ini. Yang ngeling kan ini nanti. Sama-sama F. Ya. Oke, dari rumus yang baru tadi, Fg sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Fg itu apa? Gaya gravitasi matahari. Ya, gaya loh ya, gaya gravitasi. M1 adalah massa matahari, massa planet. Ya. R-nya itu adalah apa? Jarak rata-rata planet dan matahari. Beda ya Fg dengan G ya. G-nya adalah gravitasinya. Oke, kalau diturunkan jadi seperti apa rumusnya? Masih belum bisa. Ini loh, yang tadi sudah saya linkkan. Dimasukkan ke sini. Jadi persamaan baru kan? Jadi seperti apa? Jadi seperti ini kan? Berarti G kali M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan M kali V kuadrat per R kuadrat. M2 pada ruas kiri dan M pada ruas kanan itu sama-sama massa dari planet sehingga bisa dihilangkan. Ya. Yang sama-sama massa dari planet bisa dihilangkan. Jadi rumusnya seperti apa? G M1 per R kuadrat sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita tahu kan panjang lintasan yang dilalui planet itu adalah apa? Keliling lintasan orbit sebuah planet. Ya, keliling ya. Kan keliling toh? Kalau elip ya berarti kelilingnya. Nah, keliling orbit planet itu rumusnya seperti apa?
Ayo. Keliling orbit planet. Keliling orbit planet. Rumusnya apa? 2 kali Pi kali R. Ya, R-nya itu adalah apa? Jarak rata-rata planet dari matahari. Sehingga nanti bisa diketahui berapa kecepatan rata-rata planet itu bisa jadi perbandingan antara keliling orbit dan periode planetnya. Ya, dikaitkan dengan periode tadi ya. Dengan rumus yang awal tadi dikaitkan berarti kan? Ya, yang tadi itu loh, yang di atas. Yang hukum Kepler ketiga. Ini. Hukum Kepler ketiga kan menyatakan T1 kuadrat per R13 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Nah, kaitannya gimana? Ya kita tinggal masukkan. Ya, masukannya jadi seperti apa? G kali M1 per R kuadrat sama dengan, nah tadi ada keliling. Kelilingnya dimasukkan dibagi dengan periodenya dikuadratkan. Jadi R. Ya, jadi seperti itu. Kita coret, jadi situ bisa langsung menjadi seperti G M1 per R kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat R per T kuadrat. Nah, jadi persamaan baru. Ya, makanya nanti ada konstanta K ya. Ada konstanta K yang nilainya nanti sebesar T2 per R3. Nah, ini konstanta saja. Menggunakan itu dari penurunan Kepler ketiga. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, kalau itu ada soal ya, dikerjakan ya, nanti dikumpulkan. Coba saya copy aja di sini ya. Kelihatan ya. Berapa waktu, berapa ya? Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa jarak antara matahari dengan Venus. Dan yang diketahui adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 1 tahun. Dan jarak rata-rata antara bumi dengan pusat tata surya yaitu 1,5 kali 1011 meter. Yang diketahui ternyata periode orbit planet Venus adalah 0,6 tahun. Berapa jarak antara matahari? Oke, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di NMP ya. Sampai sini mungkin ada yang belum paham. Saya buat linknya dulu di MMP. Soalnya cuma satu aja ya. Dikumpulkan jam 5 ya. Ini waktunya kan sampai jam 5. Sekarang masih jam 4. Soal 1 jam gampang ya. Ini masih dasar ya.
masih belum yang banyak yang lebih sulit sih nanti sebenarnya. Ini juga bagaimana menentukan orbit itu juga penting nanti di sistem komunikasi satelit. Saya buat dulu linknya. Sampai jam 5. Jadi sebelum jam 5 harus dikirim ya. Biar enggak apa? Biar bisa masuk. Oke, sudah ada tempatnya ya. Silakan dicek di NNC. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Sepertinya kalian bingung ya. Ya wajar, bingung itu tanda dari mau paham. Kelihatan muka bingung sama muka bengong. Kalau bengong itu malah nggak mau paham. Tapi kalau bingung dulu, wah itu tanda-tanda bersyukur. Wah, saya bingung. Nah, itu sudah mendekati paham. Jadi kalian kalau bingung itu alhamdulillah. Nah, itu ya pengalamannya seperti itu saya dulu waktu kuliah S1, S2. Bingung dulu baru paham. Tapi kalau bengong, wah itu masih jauh dari paham. Ini ada satu mahasiswa yang nggak pernah masuk ini. Aduh, apa namanya? Kalian tahu temanmu yang nggak masuk? Sering nggak masuk? Rizky Anugrah, Pak. Iya, apa keluar itu? Enggak. Kurang tahu juga, Pak. Tapi info terakhir dia kerja, Pak. Oh, sudah nyerah duluan. Tadi yang ngomong siapa itu tadi? Kevin? Iya, Pak, saya, Pak. Oh. Loh, ini Mas Daris ini dari pinggir jalan ya? Iya, Pak. Lagi di luar. Di dalam nggak ada sinyal. Oh, loh, enggak maksudnya di dekat rumah loh tadi? Iya, Pak. Bisa apa-apa ya. Tapi kalau bisa dari dalam ya nanti. Nggak bisa Iya. ngikuti kuliah dengan baik kalau di luar. Kan berisik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Bapak, tanya Pak, Oh ya, silakan tanya. itu yang periode orbit planet Venus 0,615 tahun, tahunnya dari Venusnya atau dari buminya, Pak? Nah, tuh. Maksudnya apa seperti itu? Periode orbit planet Venus adalah 0,615 tahun. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya berarti kan periode Venus saja. Kan, artinya kan periodenya dari Venus kalau seperti itu. Bukan dari bumi. Itu adalah dari periode dari Venus. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya harap kalian tadi bisa mencatat ya bagaimana kaitannya Kepler pertama, Kepler kedua, Kepler ketiga, terus turun jadi rumus gravitasi bumi dan orbit massa planet, terus turun lagi bagaimana menentukan
jarak antara matahari pusat matahari dengan orbit-orbitnya, satelit-satelitnya. Jadi bumi itu kan termasuk satelit dari matahari, tapi satelit alami, bukan satelit buatan. Nah, itu nanti ada dikembangkan juga kalau kita mau merancang satelit buatan atau artificial satelit, ya, menggunakan program coding, itu bisa juga dikembangkan untuk jadi penelitian. Menarik sekali topiknya. Pasti langsung saya ACC kalau ada yang maju di 2007, karena belum ada yang meneliti di elektro. Di UB, di UTS juga banyak. Karena saya melihat ya fenomenanya anak-anak Telkom, ya, skripsinya itu aja. Jadi nggak berkembang, nggak bisa luas gitu. Oke ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat baik untuk kalian dan saya. Saya akhiri perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.